Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ada sifat Allah muqsid, qist. Qist itu berbeda dengan adil. Adil itu menuntut semua hak Anda, dan memberi semua kewajiban Anda. Adil. Dalam sengketa, adil itu menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah. Sanksi yang wajar. Itu kan adil. Pencuri, koruptor, yang ini adil. Tapi dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam bisnis, yang dituntut bukan adil. Yang dituntut qist. Qist itu win-win. Dua-dua senang. Kalau kita beri contoh, saya punya anak, satu besar, satu kecil. Anak yang kecil rampas mainan kakaknya. Dia nangis. Mau adil. Itu bukan kamu punya, kasih ke kamu. Menangiskan yang kecil. Lakukan qist. Beritahu kakaknya, nak, kasih saja adikmu itu, nanti ayah belikan kamu yang lain yang lebih bagus. Dua-dua senang atau tidak? Di hari kemudian, kembali lagi Imam Ghazali, kita ambil dia punya pendapat. Di hari kemudian, ada orang-orang yang datang kepada Allah mengadukan orang lain. Ya Allah, waktu di dunia si A ini melakukan ini itu terhadap saya sekarang datang menuntut. Kamu mau apa? Saya mau ganjarannya. Itu nanti ada orang yang diistilahkan oleh Nabi bangkrut, muflis. Tetapi tidak jarang terhadap orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, yang Allah mengambil alih dosanya. Bagaimana itu? Itu ada doa, ya Allah, Allahumma inna li dhunuban fima baini wa bainik wa dhunuban fima baini wa baina khalqik. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu wa ma kana minha li khalqika fatahammal. Ya Allah, saya punya dosa antara saya denganmu. Ada juga dosa saya antara saya dengan makhlukmu. Yang antara saya denganmu, saya mohon ampuni. Karena memang dia berwenang untuk mengampuni. Tapi antara saya dengan makhlukmu, Allah tidak mau ambil hak Anda. Maka bagaimana caranya? Ya Allah, ambil alih. Nah, maka Allah melakukan putusan yang qist, bukan yang adil. Bagaimana itu? Waktu ini orang datang mengadu, Allah terus berfirman padanya, coba kamu menengok ke atas. Dia menengok ke atas, dia lihat suatu pemandangan istana yang sangat indah. Orang ini bertanya, ini kisahnya Imam Ghazali, orang ini bertanya, ya Allah, itu siapa yang punya? Allah menjawab, yang sanggup membeli. Siapa yang sanggup membeli? Allah berkata, kamu kalau mau beli bisa. Wah, bagaimana saya beli? Maafkan saudara. Itu qist. Dia senang kan? Jadi jangan pernah berkata, saya tuntut di akhirat, Anda rugi. Itu di dalam Al-Quran ada dipesankan, idfa billati hiya ahsan. Tidak sama keburukan dengan kebaikan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamid. Akan tiba-tiba kalau kamu berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepadamu, tiba-tiba
lawanmu itu tadi akan berubah sikapnya menjadi sahabatmu yang kekal. Kenapa bisa begitu? Saya sudah sering, saya kira saya sudah pernah kemukakan di sini. Saya ingin ulangi. Sementara psikolog Muslim yang menafsirkan ayat ini berkata begini. Setiap benci ada cinta. Setiap cinta ada benci. Kalau kita mau kaitkan, kita di sini ada lagu benci tapi rindu. Benci kok rindu? Karena setiap benci ada rindu, setiap cinta ada bagus. Kita ini manusia. Hubungan kemanusiaan itu pada dasarnya ada. Itu sebabnya kalau Anda berada di luar negeri, tidak kenal siapa-siapa, tiba-tiba ada satu orang Indonesia datang. Senang gak? Walaupun dia berbeda agama dengan Anda. Karena manusia begitu. Sebaliknya, atau kita perluas, Anda berada di tengah hutan sendirian. Yang ada binatang. Yang ada ini segala. Kesepian. Tiba-tiba ada satu orang muncul. Anda tidak kenal dia. Hubungan terus ada. Itu manusia seperti itu. Waktu Anda memusuhi seseorang yang timbul di bawah dan naik ke permukaan adalah kebencian. Tapi sebenarnya dalam saat yang sama ada Anda pendam rasa cinta, rasa sayang. Saya sering beri contoh begini. Ada bapak-bapak, suami baru dapat untung dari kantor. Dia sudah rencana, ini saya mau beli ini. Sampai di rumah dia cerita sama istrinya. Istrinya terus bilang, "Dede, belikan deh saya ini." Itu mendesak. Dia cinta pada istrinya, dia belikan. Cinta toh? Ada enggak sedikit di dalam hatinya? Ada itu. Ya kan? Itu terpendam ke bawah. Bisa juga sebaliknya begitu. Ada ibu-ibu sudah tidur, ini suami malam-malam datang, buka pintu, dia bukakan pintu mau pergi tidur. Saya belum makan, saya lapar. Dia masakkan Anda, atau dia siapkan paling tidak masakan. Iya, ada enggak jengkel sedikit dalam hatinya? Setiap cinta ada benci, setiap benci ada cinta. Sewaktu Anda melakukan sesuatu yang baik kepada yang memusuhi Anda itu, tiba-tiba kumpulan dari rasa sayang yang terpendam di dalam hati itu muncul ke permukaan sehingga dia akan bersahabat dengan Anda. Tiba-tiba dia menjadi, itu kata orang, itu sebabnya yang paling dibenci oleh seorang perempuan adalah bekas suaminya yang sangat dia cintai yang kawin lagi. Benar gak? Siapa yang punya pengalaman? Nah, jadi Anda rugi kalau Anda tidak maafkan. Anda kehilangan satu sahabat. Agama menginginkan kita ini hidup harmonis, saling memaafkan. Udahlah, yang lalu sudahlah. Mari kita bina hubungan kita yang baik. Karena kalau tidak, kita rugi. Bukan cuma rugi di akhirat. Kita rugi tidak dapat teman. Bahkan kita rugi tidak akan lancar kerjaan kita. Sedang kerja mengetik asyik-asyik. Mampir di depan orang yang kita musuhi. Berhenti kerja enggak? Maafkan itu. Mari kita buka lembaran baru itu. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh agama. Terakhir yang saya ingin katakan begini. Semakin dekat hubungan antara seorang dengan yang lain, semakin banyak tuntutannya. Benar gak? Dua ibu berkenalan baik.
bersahabat. Ibu yang satu pakai perhiasan baru, tidak ditegur oleh temannya. Kira-kira dia senang? Oh, ini iri hati, ini tidak tegur. Suami memberi pengemis uang 10.000. Senang gak pengemis? 10.000. Senang. Kasih istri 10.000. Itu sebabnya semakin dekat hubungan, semakin banyak tutup. Saudara, Anda mau beri sama dengan orang lain, bakal marah. Semakin dekat hubungan kita ini, semakin berpotensi kita untuk salah paham. Nah, maka ini yang pertama. Itu juga sebabnya al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang dekat